Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi soal cerita pola bilangan. Ya, alhamdulillah soleh dan solihah, kita masuk ke pertemuan ketiga dan ini merupakan materi terakhir di bab pola bilangan ya. Jadi ini tuh di kompetensi dasar menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan pola bilangan atau kalian sering mengenalnya dengan soal cerita. Nah, berarti pembahasan kita kali ini tuh full membahas soal-soal cerita yang berkaitan dengan pola bilangan. Oke, kita masuk ke tipe soal yang pertama. Sultan sedang menumpuk kursi yang tingginya masing-masing 90 cm. Tinggi tumpukan dua kursi itu 96 cm. Jadi kebayang gak sih kalau misalkan kalian yang nikahan atau hajatan atau lagi acara festival gitu, ada kursi-kursi putih. Nah, kalau misalkan si kursi itu satu ya tingginya itu 60 cm. Nah, tapi kalau dia ditumpuk itu kan berarti nggak jadi 120 cm ya, tapi kan jadi suka bersatu gitu tuh ya si kursinya tuh. Nah, itu jadi tingginya itu 96 cm. Kita tulis aja ya. Jadi sini kalau satu dia 90 cm. Jadi kalau satu kursi dia tingginya itu 90 cm. Kalau dua kursi jadi 96 cm. Sedangkan kalau tiga kursi jadi 102 cm. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ditanyakan itu kalau 10 kursi itu berapa senti sih tingginya? Nah, kalian lihat deh, ada pola tertentu kan? Betul, diapain tuh kira-kira? 90 ke 96, 96 ke 102. Betul, ditambah 6 ya masing-masing. Berarti dari 3 ke 4 juga sama, ditambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6. Kalau manualnya begitu ya, sampai di sini kita nemu ke 10 tumpuk kursi. Nah, tapi kalau kita menggunakan rumus, berarti ini tuh merupakan pola bilangan apa sih atau barisan apa sih? Betul, barisan aritmatika. Kenapa barisan aritmatika? Karena di sini dia ditambah ya polanya. Kalau ditambah atau dikurangi dengan angka yang sama itu sudah pasti dia adalah barisan aritmatika, begitu ya. Karena yang ditanyakan itu adalah tumpukan 10 kursi yang ditumpuk, maka kita menghitungnya 10 sama dengan A ditambah, rumusnya dulu ya, N kurangi 1 kali B. A nya siapa? A nya itu suku pertama atau 90 ditambah N nya, ini yang ditanyakan 10 ya, kurangi 1 kali beda yang mana ini polanya ya, karena ditambah 6 berarti positif 6. 90 ditambah 9 dikali 6, ini kalau sudah titik ini berarti dikali ya. 90 ditambah, cari dulu yang dikalinya ya, baru nanti jumlahkan. Berapa? 9 kali 6? Betul, 54. Ditambah lagi 90 tambah 54 baru sekarang 144. Jadi ketika 10 kursi ditumpuk maka tingginya itu 144 cm. Begitu. Mudah kan? Iya mudah gitu ya. Jadi ini barisan aritmatika. Soal barisan aritmetika. Bisa dipahami ya soleh-solehah. Oke, kita lanjutkan ke tipe soal yang kedua. Tipe soal yang kedua. Nah, di dalam aula terdapat 25 kursi pada baris pertama. Setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi dari baris di depannya. Jika aula tersebut memuat 8 baris kursi, banyak kursi di dalam aula adalah, jadi kita klaim tidak ada kursi di luar barisannya ya. Jadi misalkan di depannya nggak ada, jadi kursi hanya disimpan di barisan-barisan yang disebutkan tadi di soal. Oke, kita ilustrasikan dulu. Jadi misalkan di sebuah aula nih, kita ada di dalam sebuah ruangan. Nah gitu, terus di dalam sebuah ruangan itu ada kursi. Nah di barisan pertama ini ada 25 kursi. Di barisan berikutnya, nah setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi, berarti nambah 3, jadi berapa di sini? Nambah 3 berarti jadi 28. Di belakangnya lagi berapa berarti? Si kursinya nambah 3 lagi jadi berapa?
31 dan seterusnya begitu ya. Sampai dengan di sini ada berapa semuanya? Ada 8 baris sampai ini ke baris ke-8. Ini baris ke-1 berarti kita U1, U2, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3. Ini berarti suku ke-8 yang terakhir gitu kita anggap ya. Karena tidak akan cukup nantinya. Nah, yang ditanyakan itu banyak kursi dalam aula berarti kita harus menjumlahkan dari mulai baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, kira-kira ini tuh soal barisan ataukah soal deret? Betul, ini soal deret. Kenapa? Karena ini menjumlahkan seluruh jumlah kursi yang ada di setiap barisan, begitu ya. Oke, Ustazah akan tulis ulang ya. Jadi di sini tadi kita di baris pertama kita tulis saja B1 atau sama dengan U1, baris ke-1 ada 25 kursi, kemudian B2 atau U2 baris kedua ada 28 kursi. Kenapa? Karena ini ya bertambah 33 dan begitu seterusnya sampai dengan B8 di sini berapa? Karena yang ditanyakannya bukan baris ke-8 tapi mulai dari baris 1 ke baris ke-8 berarti SN ya yang ditanyakan. Nah, ini aritmatika atau geometri? Aritmatika, kenapa? Karena dia bertambah 1. Kalau misalnya bertambah 1 atau berkurang 1, maka itu sudah dipastikan soalnya adalah soal aritmatika, entah itu barisan atau deret. Tinggal dilihat nanti ya. Nah, berarti SN apa rumusnya? N per 2, 2A ditambah N kurangi 1 kali beda. Boleh juga ya rumusnya itu SN itu N per 2 U1 ditambah UN gitu ya. Nah, tapi kita gunakan yang ini aja. Jadi si rumus ini dengan rumus ini sama-sama aja. Nah, SN yang ditanyakannya N-nya berapa? S berapa sih? Karena semuanya ada 8 baris berarti S8. 8 per 2, 2A. A-nya berapa? Ini nih ya. Baris pertama 25. Ini bukan jadi 225 tapi 2 dikali 2 dikali 25 ditambah N kurangi 1. N-nya itu 8 kurangi 1 dikali beda. 8 kurangi 1. Bedanya berapa ini ya? Penambahannya tadi berapa kursi? 3. Jadi 8 bagi 2 4. 2 kali 25 50 ditambah 7 kali 3 sama dengan 4, 50 ditambah 21. Tambah dulu yang dalam kurung, 4 dikali 71 sama dengan 284 kursi. Jadi dari semua barisan itu terdapat 284 kursi. Jadi baris pertama tambah baris kedua tambah sampai dengan baris ke-8 itu totalnya ada 284 kursi. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Gampang lah ya. Jadi intinya gimana dong Ustazah ngebedain antara soal itu barisan atau deret ya. Kalian perhatikan soalnya, dicermati. Kalau hanya menanyakan barisan tertentu atau misalkan menanyakan di suku tertentu berarti itu barisan, rumusnya UN. Tapi kalau yang ditanyakannya adalah jumlah keseluruhan berarti itu yang ditanyakannya adalah deret ya. Berarti yang rumusnya yang mana? Yang SN lah gitu. Oke, next tipe soal berikutnya. Oke, tipe yang ketiga. Kia memotong pita menjadi 5 bagian. Jadi asalnya pitanya seret gitu ya, panjang gitu. Dipotonglah menjadi 5 bagian yang ukurannya membentuk barisan aritmetika. Jika panjang pita terpendek 15 cm dan terpanjang 25 cm, panjang pita sebelum dipotong adalah titik-titik. Nah, jadi ada pita dipotong menjadi 5 bagian. Si potongannya itu nggak sama panjang semuanya, tapi ukurannya mengikuti barisan aritmetika, berarti semakin panjang. Misalkan potongan yang pertama segini, kedua segini, 3 segini, keempat segini, kelima segini gitu. Nah, yang ditanyakan itu panjang pita sebelum dipotong, berarti dari sini ke sini harus kita hitung berapa senti. Nah, itu yang ditanyakan apa kira-kira? Barisan atau deret? Barisan atau deret? Betul, deret ya jawabannya. Kenapa deret? Karena dari si ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa, panjangnya berapa, semuanya ditambahkan, dijumlahkan, berarti itu deret. Kalau yang ditanyakannya hanya misalkan pada potongan ketiga berapa panjangnya, nah ini doang yang ditanyakannya, nah berarti itu barisan ya. Tapi karena yang ditanyakannya adalah panjang pita sebelum dipotong berarti keseluruhan, artinya yang ditanyakannya adalah deret ya. Kita masukkan nih
Pita terpendek di sini 15 cm. Yang ini 23 cm. Nah, berarti kita harus tahu kan di sini berapa, di sini juga berapa, di sini juga berapa. Nambahnya berapa sih? Nah, cara tahu menambahkannya berapa? Nah, ini kan potongan pertama berarti dia U1, U2, U3, U4, U5. Berarti kita harus mencari bedanya kan? Di sini nambahnya berapa gitu? Beda itu. Cara mencari beda itu gampang banget. Pertama, kalian kurangi yang terpanjang dengan yang terpendek. 23 dikurangi 15. Kemudian yang bawah sukunya 5 dikurangi 1. Nah, 12 dikurangi 15 berapa? 8. 5 dikurangi 1, 4. 8 kurangi 4, 2. Nah, berarti bedanya adalah 2 gitu. Berarti tinggal nambahin deh 2. 15 tambah 2, 17. 17 tambah 2, 19. 19 tambah 2, 21. 21 tambah 2, ditambah 2, 23. Itu betul. Jadi, S5-nya boleh menggunakan rumus. Kalau rumus, ini sebetulnya boleh kalau misalkan kalian menggunakan Menggunakan yang manual, 15 tambah 17 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 23 sama dengan gitu ya. Ditambah 23. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 95 ya. Gitu. Atau bisa juga dengan cara yang kedua ya. Cara yang kedua, tadi si pitanya itu dipotong dari yang terpendek. Gitu ya, terpanjang. Ini tadi 15 cm, kemudian yang terpendeknya itu 15 cm. Yang ini 23 cm. Oke ya. Nah, yang ditanyakan kan ini harus ditambah-tambahin semuanya ya. Berarti kan deret SN. SN itu rumusnya bisa juga N/2 U1 ditambah UN kan. Nah, ini kan ada berapa potong? 5 potong, berarti S5. Jadi 5/2 U1-nya U1 ditambah UN-nya berarti U5 ya, karena di sini N-nya 5. Nah, gitu. Sama dengan S5 5/2 U1-nya berapa? 15, berarti kan yang terpendek. Ditambah terpanjangnya 23. Jadi 5/2, 15 sama 23 berapa? 38 ya. Nah, jadi ini sama ini dibagi 38 dibagi 2 berapa? 19. Ya tidak, 19 kali 5. 95 gitu. Jadi panjang pita mula-mula 95 cm. Sama aja sama kayak yang tadi. Silahkan kalian boleh memilih dengan cara yang mana, cara ke-1 atau cara kedua. Oke, next ke tipe soal yang keempat. Faiz memperoleh uang saku dari pamannya setiap bulan. Pada bulan pertama, kita tulis bulan pertama itu B1 aja. Bulan pertama dapat uangnya dia 50.000. Terus bulan kedua B2 55.000. Pada bulan ketiga dia 60.000. Bulan ketiga 60.000. Dan seterusnya. Nah, jadi uang sakunya setiap bulan itu bertambah dengan besar yang sama ya. Berarti kalau dengan besar yang sama, ini nambahnya berapa nih? Nambahnya goceng ya 5.000. Ini juga nambahnya 5.000. Nah, gitu. Yang ditanyakannya itu jumlah uang saku yang diterima Faiz dari paman selama setahun. Jadi kalau dihitung-hitung si paman tuh udah ngasih uang ke Faiz itu selama setahun tuh berapa ribu rupiah sih? Nah, jadi itu yang ditanyain UN atau SN? SN betul ya, karena yang ditanyakan bukan bukan uangnya pas bulan ke-11 itu berapa. Nah, bukan di bulan tertentu tapi semuanya. Nah, berarti karena dalam setahun itu ada 12 bulan, jadi yang ditanyakannya itu S berapa? S12 betul ya. Jadi sini N/2 2A ditambah N kurangi 1 kali beda. Ini juga deret aritmetika ya. Kenapa Usadah yang tadi mah pakainya SN N/2 U1 ditambah UN? Karena U1 dan UN-nya udah diketahui, sedangkan ini U1-nya udah ada sih ini, tapi UN-nya U12-nya belum. Jadi kita pakai rumus yang kedua ini.
S12 sama dengan 12 per 2. 2 kali A-nya 50.000. Ditambah N-nya 12 kurangi 1. Kali bedanya berapa? 50.000. 50.000 ya. Sama dengan 6. 12 bagi 2. 2 kali 50 100.000 kan? Ditambah 12 kurangi 1 11 kali 50.000. Nah, jadi 6 ini 100.000. 100.000 ditambah 550.000. 550.000. 550.000. Nah, gitu. Jadi hasilnya sebentar. Astagfirullahaladzim. Sudah salah yang atas, mohon maaf. Sudah ulang lagi ya. Ini bukan 50.000 tapi 5.000 ya. Karena bedanya 5.000 kan, yang ini nih bedanya 5.000. Nah, jadi 11 dikali 5.000 yang ini tuh. Jadi ini 6 kali 100.000 ditambah 55.000. Nah, gitu. Kita kalikan aja. 6 dikali 100.000 ditambah 55.000, 155.000. Berapa? 115 dikali 6. 115 kali 6 690.000 ya. Gitu, selesai ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke tipe soal yang kelima. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 20 adalah titik-titik. Jadi kalau kalian nemu ada ada kata antara, berarti 10 dan 20-nya itu jangan ke bawah ya. Nah, kita lihat di sini. Kelipatan 3. Jadi angkanya dulu antara 10 dan 20 itu berarti angkanya berapa? Angkanya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 gitu ya. 10 dan 20 ini jangan ke bawah karena antara, berarti tengah-tengahnya. Nah, sini ambil yang kelipatan 3. 12, 15 dan 18 ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Karena ini kan jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 20. Berarti ini tuh ditambahkan 12 ditambah 15 ditambah 18. Berarti hasilnya 45 ya, ditambah gitu. Udah, ini hasilnya 45, gampang kan? Gampang karena ini angkanya masih sedikit. Nah, Ustazah itu ngasih soal yang mudahnya biar kalian tergambar, oh yang dimaksud soal tuh apa sih gitu. Nah, jadi kalian tuh harus mencari jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 20. Nah, asumsikanlah kalian belum tahu kan angkanya itu berapa aja dan ada berapa angka sih kelipatan 3 itu. Nah, ini tuh soalnya sebenarnya karena kan ini tambah ini U1, ini U2, ini U3, sejumlahkan. Ini soal apa? Soal deret SN. Nah, si SN sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalian tuh harus mencari. Nah, ini pakai rumusnya N per 2 U1 ditambah UN. Nanti U1-nya adalah 12, UN-nya adalah 18. Sedangkan N-nya berapa? Nah, untuk mencari N-nya, karena ini berapa? Ada 3 kan, 1, 2, 3. Nah, gampang kalau cuma 3. Gimana kalau nanti angkanya banyak gitu? Misalkan sampai ratusan gitu angkanya banyak. Nah, cara mencarinya gampang. 12 dibagi 3 kan ini angkanya tuh 12, 15 dan 18 yang terakhir tuh. 12 dibagi 3 berapa? 4. Simpan 4 di sini. 18 dibagi 3 berapa? 6. Nah, untuk mencari N itu tinggal 6 kurangi 4 ditambah 1. 6 kurangi 4 2, 2 tambah 1 3. Benar gak 3? Benar, ini 1 2 3, ada 3 angkanya gitu. Ya. Nah, nanti berarti ini S3 sama dengan 3 per 2, U1-nya 12 ditambah 18. 3 per 2, 30, tinggal dibagi 15 kali 2. 15 kali 3, ini ya, 15 kali 3,
45. Nah, hasilnya sama, ya kan? Nah, kita langsung aja deh ke soal yang tadi maksud ustadzah itu yang besar tuh yang kayak gimana. Nah, ini. Jumlah kelipatan 3 tapi di antara 200 dan 400. Ayo lo, angkanya berapa? Kalau tadi kita 10 masih bisa. Berarti kalau antara 200 itu mulai dari 201, 202, 203 sampai dengan sebelum 400 itu berarti 399. Ini 398 ya, saya tulis aja deh. 8 Allahu Akbar. 98. Nah, gitu ya. Sampai sini. Kita harus cari tapi mana yang merupakan kelipatan 3. Gimana cara ngeceknya? Tinggal dibagi lah dengan 3. Cek nih 201 bagi 3 habis dibagi enggak? Kalau habis dibagi berarti dia merupakan kelipatan 3. 20 bagi 3 berapa? 6 ya, yang mendekati. 6 kali 3 18, kurangi 2 turun 1, 21 bagi 3 7. Ternyata habis dibagi. Nah, berarti kalau habis dibagi si 201 ini merupakan kelipatan 3. 201 berarti merupakan kelipatan 3. Sampai dengan gak usah ditulis yang tengah-tengahnya mah. Kita cek ini yang terakhir. 399 habis tidak dibagi 3. 3 bagi 3 1, 3 0. Turun 9, 9 bagi 3 3, 3 kali 3 9 0. Turun lagi 9, 9 bagi 3 3, 3 kali 3 9 0. Habis dibagi juga berarti 399 merupakan kelipatan dari 3. Oh, udah kita dapat U1 sama UN-nya nih. Nah, masalahnya N-nya berapa? Nah, kayak yang tadi teh ya. Nah, tadi 201 dibagi 3 berapa? Yang ini kan 67. Simpan 67-nya di sini. 399 dibagi 3 berapa? 133 yang ini ya. 133. Cari N-nya. N sama dengan 133 kurangi 67 ditambah 1. Berapakah? Ya 67, iya enggak sih? Iya, betul. Nah, udah cari SN-nya. N per 2 U1 tambah UN. U1-nya ini, UN-nya adalah ini. S67. Jadi artinya ada 67 angka keseluruhannya itu. Bayangin sih kalau kalian pakai manual harus 67 angka kalian cari. Kayaknya capek banget. U1 berapa? 201 ditambah UN-nya 399. Oke, tinggal kita hitung 67 per 2, 201 ditambah dengan 399 itu berapa? 600, benar gak? 9, 10 bener ya. 3, 4, 5, 6, 600. Ini dibagi ke sini 300. 67 kali 300 sama dengan 20.100. Ya, gitu, selesai. Ini tuh sebenarnya cara cepatnya ya. Kalau misalkan harus pakai cara yang biasa itu nyari N-nya lama. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau enggak tanyakan ustadzah Japri. Oke, tipe soal yang ke-6. Seutas tali. Nah, ini sama. Soalnya seutas tali yang dipotong, tapi perbedaannya kalau tadi aritmatika, sekarang geometri. Nah, kalau geometri kita pakainya manual aja berarti. Cuma ada 4 potong jadi gampang. 4 potong tapi mengikuti barisan geometri. Yang tali terpendek 25 cm, tali terpanjangnya 20 cm. Panjang tali mula-mula adalah berarti sama tadi ditambahkan dari mulai tali terpendek sampai dengan terpanjang. Berarti yang ditanyakan deret. Kita cari dulu suku ke-1-nya udah ada, suku keduanya udah belum ada, dicari dulu, suku ketiganya belum ada, suku keempatnya juga belum ada. Gimana caranya? Coba-coba dikalikan dulu. Pertama kalikan, karena ini naik ya angkanya berarti otomatis dikali. 25 kali 2 berapa? 100. Coba dulu, nanti kalau salah ulangi. 100 kali 25 kali 2 50 maksudnya. 50 kali 2 100. 100 kali 2 200. Ternyata benar, pas. Percobaan pertama benar berarti udah. Nah, nanti kalau ternyata kalian belum pas ketika ngaliin sampai ke sininya enggak 200, dari sini ke sini dikaliin si angka yang coba-coba tadi enggak 200, berarti ulang lagi cari angka yang lain gitu ya. Udah, sekarang kita tinggal tambahkan 25 tambah 50 75, 100 tambah 200 300 ya. Jadi hasilnya 375 ya. Jadi S4 adalah 375 cm. Jadi panjang tali mula-mula adalah 375 cm. Gampang banget kan.
Oke, next. Kita ke soal yang ke-7. Paramecium. Tahu kan paramecium itu kayak gimana? Kalau nggak tahu tanyakan ke guru IPA nanti ya. Paramecium akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jadi ingat, ada paramecium, kemudian dia membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 paramecium, banyak paramecium selama 2 jam adalah titik-titik. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, berapa kali si paramecium ini membelah selama 2 jam. Nah, 2 jam itu berapa menit sih? 2 dikali 60, karena 1 jam itu 60 menit ya. Jadi 2 jam itu berarti 2 kali 60. Ada 120 menit. Ya, ada 120 menit nih. Berarti berapa kali membelahnya itu setiap 15 menit. Nah, berarti pembelahannya tinggal dibagi 120 dibagi 15. Berapa? 8. Gimana cara nyarinya? Dibagi kurung aja ya. Kenapa ini nggak mau? Nah, ini ada 8 kali pembelahan. Berarti kita mulai menulisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa Ustazah sampai 8? Karena ini 8 kali pembelahan. Kenapa dari 0? Karena mula-mula berarti dia belum ada pembelahan. Nah, mula-mula ada 30 paramecium. Kemudian dia membelah dirinya menjadi berapa? Menjadi 2 setiap 15 menit. Berarti dikali 2. 30 kali 2, 60. Begitu seterusnya kali 2. 120 kali 2, 240. Kali 2 lagi 480. Kali 2 lagi berapa? 480 kali 2 960, kemudian 1920, kemudian yang ketujuhnya kali 2 lagi 3840, kali 2 lagi 7680. Jadi kebayang gak sih itu paramecium jadi sebanyak apa selama 2 jam? 7680. Nah, kira-kira kalau bakteri juga kayaknya seperti itu ya. Jadi kalau kalian nggak cuci tangan dulu sebelum makan tuh, aduh, kebayang ada berapa banyak bakteri, berapa ribuan itu ya kalau membelah selama beberapa jam kalian nggak cuci tangan terus kalian ujuk-ujuk makan gitu. Makanya still safe ya, kalau mau makan atau minum kalian harus cuci tangan terlebih dahulu gitu. Oke, next ke soal yang ke-8. Kalau tidak salah ini tipe soal yang terakhir. Selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Nah, ini tuh sama aja kayak yang paramecium. Cuman ini lebih mudahnya nggak pakai waktu. Dipotong menjadi 2 bagian dan seterusnya. Jumlah potongan kertas pada pemotongan ke-10 adalah titik-titik. Karena yang tanyakannya tuh hanya pemotongan ke-10, berarti itu otomatis yang ditanyakannya adalah barisan ya. Jadi U1, U2, U3 gitu. Nah, jadi pertama itu ada potongan ke-10 ya, berarti 1. Dan mulai dari 0 ya. Dari mulai belum dipotong. Nah, jadi yang selembar kertas ini tuh jangan dimasukkan ke yang ke-1 karena dia belum dipotong apa-apa gitu. Jadi masukinnya ke 0. Sama ke yang tadi kayak paramecium. Yang paramecium juga yang 30 jangan masukin ke 1 karena dia belum membelah. Jadi harus ke yang mula-mula dulu. 0, 1 lembar. Bisa baik jadi 2 bagian kan, terus menjadi 2 bagian. Berarti dikali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128, 128 kali 2 256, 256 kali 2 516, 516 kali 2 1024 gitu ya. Jadi pada potongan ke-10 itu ada 1024 potongan kertas. Yang tadi awalnya ada 1 lembar. Oke, begitu bisa dipahami ya. Oke, solih dan solihah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi bab pola bilangan. Jadi di akhir materi ini kalian akan Ustazah coba untuk ulangan harian terlebih dahulu. Insya Allah untuk yang soal ceritanya tidak akan terlalu banyak ya. Jadi itu hanya informasi, yang lain-lainnya sebagai informasi dan kalian berlatih soal nanti di rumah. Kerjakan nanti untuk ulangan hariannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin dan dengan jujur ya, karena biar Ustazah bisa mengukur sejauh mana kalian memahami
materi ini. Mohon maaf kalau misalkan Ustadzah kurang maksimal menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita bisa memiliki kesempatan untuk belajar secara langsung tatap muka, jadi Ustadzah nanti bisa lihat siapa yang nggak bisa, siapa yang udah bisa gitu ya. Kita sama-sama berdoa sama Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa sekolah secara normal. Terima kasih atas kerjasamanya selama satu materi ini. Sampai ketemu lagi nanti di materi berikutnya, yaitu sistem koordinat. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.